Baik, para siswa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik, Pak. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, pagi ini saya lihat semua bangkunya lengkap rata ya. Berarti nihil, tidak ada yang tidak hadir. Betul ya? Oke, ya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Materi kita, pernahkah kalian mendengar istilah atau mungkin pernah mendefinisikan klausa? Belum tadi ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau klausa belum pernah dengar Pak, tetapi kalau kalimat pernah. Oke, klausa nanti ada hubungannya dengan kalimat. Ya. Apakah Anda tahu? Assalamualaikum, apa kabar Bu? Selamat datang, termasuk klausa atau kalimat. Ikuti penjelasan saya kali ini. Baik, sebelum lanjut, mari amati penggalan teks berikut ini. Ketika Erin duduk-duduk di pinggir jalan, kita datang tiba-tiba. Kalimat di atas dibentuk dari unsur-unsur berikut. Unsur yang pertama, Erin duduk-duduk di pinggir jalan, dan unsur yang kedua, kita datang tiba-tiba. Unsur-unsur pembentuk kalimat tersebut dinamakan klausa. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan atau mendefinisikan apa itu klausa? Oh iya, silakan. Apa ini Iza ya? Klausa itu seperti kalimat, tapi belum bisa disebut kalimat. Kita beri tepuk tangan untuk Oke, berikutnya ada lagi. Oke, Mas Samuel. Klausa terdiri dari unsur subjek dan predikat, Pak. Oke, klausa terdiri dari unsur subjek dan predikat. Ya, bagus sekali Mas Samuel. Kita beri tepuk tangan. Nah, saya berikan informasi tentang klausa secara umum. Nanti selebihnya kalian bisa temukan di materi yang akan saya sampaikan. Nah, jadi apa itu klausa? Klausa merupakan kelompok kata yang dibentuk oleh satuan subjek dan predikat yang dapat dilengkapi oleh fungsi-fungsi lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan. Oke. Nah, para siswa semuanya, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang klausa. Ada kompetensi yang harus kalian capai. Yang pertama,
menganalisis berbagai jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial dan atau budaya. Ya, dan yang kedua menyajikan laporan hasil analisis jenis-jenis klausa dalam teks ilmiah bertema pendidikan, lingkungan hidup, sosial dan atau budaya secara lisan maupun secara tulis. Apa sih tujuan kita belajar klausa ini? Nah ini ada 4 tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis-jenis klausa. Ya, yang kedua, mampu membedakan jenis-jenis klausa. Yang ketiga, mampu menyusun laporan hasil analisis klausa. Dan yang keempat, nanti kalian mampu mempresentasikan laporan hasil analisis jenis klausa. Kita belajar klausa, dengan belajar klausa kita nanti bisa membuat kalimat dengan berbagai macam gaya untuk berbagai keperluan. Sekarang kita akan berkolaborasi. Ya, kalian membentuk kelompok. Tanah airku tidak ku lupakan, dan terkenal selama hidupku. Di kelas kalian ini saya sudah memposting ada nih modul jenis-jenis klausa dan teks ilmiah ini. Yang pertama, kalian buka dulu modul. Kalian duduk, kalian eksplorasi informasi tentang klausa tadi. Silakan kalian duduk, lalu berdiskusi, menentukan memahami, mengeksplorasi jenis-jenis klausa. Sekarang yang berikutnya ada file 02 teks ilmiah itu. Silakan kalian unduh. Terus kalian analisis jenis klausa-klausanya. Ada apa saja klausa dari teks ilmiah itu. Kita batasi saja 4 jenis klausa saja. Atasan dan bawahan, adjektif dan verbal. Oke, Pak, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami telah menganalisis bagian pendahuluan pada paragraf 1 di halaman 226. Di sini ada 2 kalimat di paragraf tersebut, yaitu yang pertama, penggunaan smartphone telah meluas hingga ke berbagai macam kalangan. Tidak hanya digunakan oleh orang dewasa ataupun orang tua, akan tetapi sudah meluas hingga ke peserta didik yang kini telah menggunakannya. Nah, kalimat 1 ini terdiri atas 3 klausa. Yang pertama, penggunaan smartphone telah meluas hingga ke berbagai macam kalangan. Nah, klausa ini termasuk klausa atasan. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Farma. Nah, di kalimat kedua ini, smartphone digunakan tidak hanya untuk berkomunikasi dan berkirim pesan, tetapi juga sudah meluas hingga mengakses internet, kirim email, dan bahkan hingga penggunaan media sosial pada kalangan peserta didik. Selanjutnya, saya persilakan teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Menurut saya, klausa smartphone telah meluas hingga ke berbagai macam kalangan. Dalam klausa 1, kalimat 1 itu juga termasuk klausa verbal karena predikat klausa tersebut adalah kata verbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 66. Kelompok kami telah menganalisis bagian pendahuluan paragraf 3 di halaman 226. Di sini kan ada kalimat penggunaan smartphone di kalangan siswa dilandasi oleh beberapa alasan, seperti hanya ingin mengikuti tren atau untuk lebih aktif di media sosial.
Contohnya seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, BBM, Line, dan lain sebagainya. Mencari informasi mengenai hobi dan sebagainya, serta ada juga siswa yang memanfaatkan smartphone sebagai sumber belajar, mencari tambahan materi pelajaran, membagi informasi kepada teman sekelas. Kalimat tersebut terdiri dari 5 klausa. Klausa yang pertama itu berupa klausa atasan, dan klausa kedua itu merupakan klausa bawahan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman dari kelompok lain. Nah, di sini saya mau bertanya, mengapa klausa penggunaan smartphone di kalangan siswa sampai dengan ketika aktif di media sosial itu terdiri dari 2 klausa, bukan 1 klausa? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maila. Yang bagian itu tadi kan terdiri dari 2 klausa, karena penggunaan smartphone di kalangan siswa dilandasi oleh beberapa alasan. Itu berupa intinya. Sedangkan yang mengikuti tren, aktif di medsos, mencari informasi dan sebagainya itu merupakan penjelasan mengenai alasan tadi. Jadi kalimat itu memang terdiri dari klausa yang berbeda. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus yang meriah untuk kedua tim. Dari diskusi kita tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat. Kalau menurut saya, klausa itu memiliki unsur subjek dan predikat dan bisa juga ditambahkan objek, keterangan maupun pelengkap, tetapi tidak memiliki intonasi. Jadi mirip seperti kalimat, tapi belum karena apa? Belum menjadi kalimat. Karena nih, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, oke. Kita bisa diskusi dengan teman satu kelompok atas materi yang kita kurang pahami, Pak. Oh, kita bisa diskusi dengan teman satu kelompok yang tidak dibagi. Betul begitu ya? Ada lagi? Nafira ya? Saya senang menggunakan aplikasi Google Classroom, Pak, karena kerjasama kelompok bisa dipantau dan tidak bekerja bisa kelihatan. Saya jadi terlatih untuk menyelesaikan permasalahan kami, Pak. Jadi tadi kan kalian hanya saya beri modul klausa. Saya minta kalian untuk mengeksplorasi apa itu klausa dan jenis-jenisnya, ya kan? Terus kalian saya beri teks ilmiah tadi. Terus kalian mengidentifikasi sendiri sampai menentukan sendiri kan gitu kan? Nah, berarti kamu beri masalah. Saya tidak beri masalah, soalnya saya bukan pemberi masalah. Nah itu. Terus kamu yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan kamu sendiri. Nah, itu salah satu manfaat pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bahagia walaupun tanpa